Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Octavia Veronica with study ID number 20002058, majoring in Educational Administration as a member of the 4 subject group. Dasar-dasar pengembangan organisasi will be presenting part 3 of Resistance in Organizational Development Material, which is a continuation of the previous group material. Okay, it needs to be explained again regarding to the previous material. What is resistance? But resistance is an attitude or action against, refusing, dispelling a pressure or order or suggestion that comes from outside. Yang artinya resistensi atau penolakan merupakan suatu sikap atau tindakan menentang, melawan, menampik, menghalau suatu tekanan atau perintah atau anjuran yang datang dari luar. Nah, dalam konteks organisasi, menurut O'Connor tahun 1993 sebagaimana dikutip dalam Tarsan 2012 mengartikan resistensi sebagai opposing or withholding of support for specific plans or ideas. It can be either intentional or unintentional. Nah, bila dalam konteks pembicaraan tentang perubahan organisasi, resistensi adalah suatu sikap atau tindakan menolak, menyanggah, menghalangi, menentang dari para anggota organisasi untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan organisasi seiring dengan upaya untuk melakukan perubahan. Menurut Nasution 2010, resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja real atau imajinatif dari organisasi. Reaksi tersebut bersifat alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan. Reaksi tersebut dapat bersifat jelas atau tersembunyi. Alright, the next material that we will discuss is strategies for overcoming resistance according to expert. Nah, apa saja itu? Ada dua pendapat para ahli yang saya kutip di sini mengenai strategi mengatasi resistensi tersebut. Pendapat ahli pertama yaitu menurut Abderson tahun 1950, ia mengemukakan bahwa ada 9 strategi dalam mengatasi resistensi. Pendapat ahli kedua yaitu menurut Greenberg dan Baron tahun 2003, ia memberikan 6 pedoman untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan organisasi. Pendapat ahli ketiga yaitu Crowther dan Schlesinger tahun 2008, dan terakhir ada Potts dan Lamars tahun 2004. Nah, let's discuss one by one. Yang pertama ada menurut Abderson, the 9 strategies include. Strategi pertama yang ia gunakan yaitu gunakan power atau use powers. Ini biasanya dilakukan di masa Soeharto pada pebisnis nakal, di backing oleh orang-orang yang berkuasa atau yang berpengaruh dari kelompok orang-orang yang resisten atau yang bisa masuk ke dalam kelompok yang menolak perubahan itu. Bukan dengan maksud yang tidak baik atau nakal, tetapi untuk melakukan salah satu cara pendekatan. Ini bisa dari sumber internal, yaitu orang dalam, atau juga orang luar yang sudah akrab dengan beberapa orang. Strategi kedua yang ia gunakan yaitu gunakan referensi tokoh dalam membenarkan statement penyelesaian masalah. Misalnya nih, tokoh agama atau tokoh yang terkenal, karena sangat berpihak kepada masyarakat. Tema perubahan jangan sampai terlupakan, nyatakan bahwa betapa pentingnya melakukan perubahan itu. Nah, strategi ketiga yaitu lakukan pemisahan dengan cara memetakan atau klasifikasikan orang-orang yang pro dan kontra. Buatlah perbedaan perlakuan terhadap orang yang pro perubahan. Dengan demikian, terbentuklah dengan sendirinya koalisi yang mendukung perubahan, yang akhirnya mengurangi jumlah orang-orang yang resisten. Ini bisa dilakukan dengan mutasi, rolling, membentuk kelompok kerja baru, dan lainnya. Lanjut, strategi keempat yaitu memfasilitasi perubahan sikap. Sejauh itu bisa dilakukan, masuk akal, dan tidak memancing kecemburuan orang lain. Ini bisa dilakukan apabila alasan dan motif resistensinya masuk akal, objektif, dan untuk kebaikan banyak orang. Strategi kelima menyatakan dengan tegas keuntungan dan kerugian serta ancaman jika perubahan tidak segera dilakukan. Meramu ancaman dan imbalan sebagai strategi untuk menumbuhkan partisipasi. Kalau hanya ancaman saja, resistensi masih bisa dilakukan dengan diam-diam. Namun kalau hanya imbalan saja, ini bisa menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan. Strategi yang keenam yaitu menunjukkan bukti-bukti kemajuan atau prestasi yang didapat dari perubahan untuk membuka kesadaran orang-orang yang resisten. Lanjut, strategi ketujuh yaitu menerapkan manajemen kinerja
atau reward management. Sehingga terdapat perbedaan yang jelas dalam hal reward antara orang yang kinerjanya bagus dan orang yang kinerjanya tidak bagus. Kalau sampai orang yang mendukung itu mendapatkan reward yang sama dengan orang yang resisten, ini tentu akan menghambat. Nah, lanjut yang strategi 8 yaitu menggunakan berbagai cara berkomunikasi yang cocok. Untuk orang yang tidak paham, gunakan penjelasan yang clear cut atau jelas pengertiannya. Untuk orang yang senior, gunakan ajakan yang halus. Untuk orang yang berpengaruh, gunakan bahasa yang memuliakan. Kalau untuk orang yang banyak dan berbeda-beda, misalnya meeting, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Langkah terakhir yaitu gunakan paksaan yang sudah disepakati dengan organisasi, misalnya peringatan, pemutasian, penurunan, sampai ke pemecatan. Selain 9 strategi di atas, Abderson juga mengemukakan bahwa langkah pemecahan masalah dalam rangka menghadapi resistensi ada 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, lakukan identifikasi dan definisikan masalah itu dengan tepat, sehingga resistensi tidak menjadi besar, karena kesalahpahaman arti terhadap turunan yang akan dicapai. Langkah kedua, koleksi berbagai alternatif penyelesaian masalah. Resistensi bukan berarti perjuangan kalah menang, namun dapat ditangani dengan menawarkan win-win solution. Langkah yang ketiga, tentukan kriteria pemecahan masalah yang akan digunakan untuk mengevaluasi solusi alternatif. Lanjut yang keempat, evaluasi solusi alternatif yang sudah dipilih sebagai satu-satunya sikap dalam mengatasi resistensi. Langkah kelima, pemilihan solusi alternatif dengan tegas dan berwibawa, artinya tidak ambivalen. Langkah yang keenam yaitu lakukan dan laksanakan solusi alternatif itu dengan tegas dan berikan penghargaan kepada mereka yang menerimanya dengan baik. Strategi mengatasi resistensi menurut ahli yang kedua yaitu Greenberg dan Baron tahun 2003. Ia memberikan 6 pedoman untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan organisasi, yaitu sebagai berikut. Nah, strategi pertama yaitu shape political dynamics atau membentuk dinamika politik. Yang kedua, ada cara yang penting untuk mendukung inisiatif perubahan adalah dengan menetralkan mereka yang menolak perubahan atau identify dan neutralize change resistors atau mengidentifikasi dan menetralkan penolak perubahan. Strategi ketiga ada educate the workforce atau mendidik angkatan kerja sebagai bagian pendidikan pekerja tentang apa arti perubahan organisasional bagi mereka. Top manajemen harus menunjukkan sensitivitas emosionalnya. Kecenderungan pada pekerja adalah takut terhadap perubahan. Oleh karena itu, mereka harus dididik agar mengerti tentang arti perubahan organisasi bagi mereka. Strategi keempat yaitu involve employees in the change effort. Mengikut sertakan pekerja pada usaha perubahan. Nah, orang yang berpartisipasi dalam membuat keputusan cenderung lebih mempunyai komitmen terhadap hasil dari keputusan daripada mereka yang tidak terlibat. Demikian pula, pekerja yang turut serta dalam proses perubahan dapat diharapkan hanya memiliki sedikit resistensi terhadap perubahan. Sebaliknya, pekerja yang terlibat dalam proses perubahan dapat lebih memahami kebutuhan dan perubahan dan kurang menolak. Yang kelima yaitu reward constructive behaviors atau menghargai perilaku konstruktif, misalnya nih dengan memberikan penghargaan kepada orang yang berperilaku seperti yang diinginkan. Selain itu, mengubah cara operasi organisasi mungkin perlu dilakukan dengan mengubah bentuk perilaku yang perlu diberi penghargaan oleh organisasi. Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong orang lain tertarik mengikuti proses perubahan. Strategi yang keenam ada create a learning organization, menciptakan organisasi pembelajaran. Organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk menerima dan berubah secara berkelanjutan dikenal dengan learning organization. Lanjut, menurut ahli ketiga, menurut Kotter dan Schlesinger tahun 2008, terdapat beberapa strategi untuk menghadapi resistensi terhadap perubahan. Contohnya pada pendekatan pendidikan dan komunikasi atau education and communication. Biasa digunakan dalam situasi yang apabila informasi perubahan kurang atau analisis dan informasi tidak akurat, maka keuntungannya setelah dibujuk orang akan sering membantu dengan implementasi perubahan, tetapi kelemahannya ialah memerlukan waktu yang lama.
Misalnya satu lagi pada pendekatan partisipasi dan keterlibatan atau participation and involvement. Biasa digunakan dalam situasi saat inisiator tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk merancang perubahan, serta ada pihak lain yang memiliki kekuatan cukup besar untuk menolak perubahan. Keuntungannya di sini ialah orang yang berpartisipasi akan berkomitmen untuk mengimplementasikan perubahan dan informasi relevan yang dimiliki dapat diintegrasikan dalam rencana perubahan. Tetapi kelemahannya ialah bisa memakan waktu jika partisipan merancang perubahan yang tidak tepat. Sedangkan menurut ahli keempat yaitu Potts dan Lamars 2004 bahwa untuk mengurangi resistensi itu diperlukan dengan adanya 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, communication plan atau rencana komunikasi. Yang kedua, learning plan, rencana pembelajaran. Dan terakhir ada reward plan atau rencana penghargaan. Oke, kita masuk ke pembahasan materi ketiga tentang strategi mengatasi resistensi berdasarkan nilai. Baik, sebelum kita masuk pada strategi mengatasi resistensi, ada beberapa pembahasan yang perlu dijelaskan ulang, yaitu bahwa salah satu temuan para pakar perilaku organisasi ialah bahwa organisasi dan para anggotanya cenderung menolak perubahan. Nah, biasanya kecenderungan para individu untuk menolak perubahan bersumber pada 5 faktor antara lain kebiasaan, ancaman terhadap rasa aman, faktor ekonomi, ketakutan pada hal-hal asing, ataupun proses informasi selektif. Sementara, penolakan pada tingkat organisasi misalnya ada inersia struktural, lalu fokus perubahan yang terbatas. Ada juga inersia kelompok. Terus ancaman terhadap kemahiran atau keterampilan seseorang. Bisa juga ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah mapan, bahkan ancaman terhadap alokasi dana dan daya. Nah, meskipun terjadi penolakan, klien dan konsultan harus mengambil sikap bahwa perubahan tetap harus dilaksanakan walaupun sedikit lambat. Jadi, berdasarkan paparan di atas, jelas dinyatakan bahwa para pakar berpendapat dalam mengelola perubahan terdapat beberapa kekuatan yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, pendorong perubahan. Yang kedua, tingkat dan cakupan perubahan. Yang ketiga, kerangka waktu. Keempat, dampak budaya. Dan kelima, evaluasi perubahan. Dengan demikian, selanjutnya untuk memahami dampak terhadap perubahan dapat dengan memperhatikan sajian model berikut. Nah, seperti yang teman-teman semua lihat pada video saya, bahwa berdasarkan model tersebut ini, pada gambar ini terdapat 4 kemungkinan situasi perubahan, yaitu perubahan kecil dengan dampak kecil atau small change with small impact. Ya, ada juga perubahan kecil dengan dampak besar. Ada juga yang namanya perubahan besar dengan dampak kecil, big change with small impact. Terakhir ada perubahan besar dengan dampak besar pula, big change with big impact. Nah, baru kita masuk pada strategi mengatasi resistensi berdasarkan nilai-nilai. Menurut para praktisi dan teoritis di pengembangan organisasi berpendapat bahwa resistensi terhadap perubahan akan dapat dikurangi apabila seluruh upaya pengembangan organisasi didasarkan kepada 4 nilai-nilai berikut. Yang pertama, penghargaan serta pengakuan harkat dan martabat manusia. Sebagai pimpinan, maka ia harus berangkat dari pandangan bahwa para anggota organisasi adalah makhluk yang memiliki rasa tanggung jawab, rasa kepedulian, serta sadar tentang akibat sikap dan tindakannya. Nilai yang kedua yaitu harus saling mempercayai dan saling mendukung. Pemimpin yang profesional memang biasanya menyadari bahwa suatu organisasi yang efektif dan sehat memiliki ciri adanya iklim saling mempercayai, kesungguhan, keterbukaan, dan saling mendukung. Bukan sebaliknya, terlalu mementingkan perolehan kekuasaan, berlomba-lomba memperkuat pengaruh, atau saling mencurigai. Organisasi yang efektif dan sehat adalah organisasi yang tidak mementingkan hierarki kekuasaan atau kewenangan, melainkan menonjolkan kebersamaan dan keserasian dalam individu, dalam interaksi antar individu dan antar kelompok kerja. Nilai yang ketiga ada kesiagaan menghadapi masalah. Para anggota suatu organisasi
harus dipandang sebagai kekuatan ampuh dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya dan justru tidak mengelak jika timbul masalah. Nilai ini perlu dipahami oleh pimpinan karena di satu pihak memang tidak ada organisasi yang tidak menghadapi masalah. Nilai yang terakhir yaitu ada partisipasi atau participation. Telah umum diketahui dan disadari oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen bahwa salah satu gaya manajemen yang semakin diandalkan adalah gaya partisipatif. Hal yang artinya melibatkan berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan dalam proses pengambilan keputusan tentang perubahan yang akan diwujudkan. Karena jika mereka turut memutuskan rencana dan arah perubahan yang akan terjadi, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan membuat komitmen yang lebih konkret. Nah, dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut, dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari anggota organisasi. Oleh karena tidak mungkin kita menolak keputusan perubahannya di mana kita ikut serta dalam proses pengambilan keputusannya. Upaya partisipasi ini seperti pedang bermata dua. Satu sisi, jika anggota organisasi yang dilibatkan dalam proses partisipasi ini memiliki kompetensi, akan menghasilkan keputusan yang bermakna, mengurangi tingkat resistensi, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan untuk sebuah perubahan. Namun, pada sisi lain, proses partisipasi ini dapat membuat keputusan yang buruk dan memakan waktu yang lama. Nah, maka apresiasi dan penghargaan terhadap kapasitas anggota organisasi itu harus terus mendapat tempat. Sangat sulit bagi individu menghambat keputusan perubahan di mana mereka diikutsertakan. Oleh karena keterlibatan dan partisipasi anggota organisasi dalam mengadopsi maupun mengimplementasi perubahan akan memotivasi dan mendorong semangat mereka dalam menerima perubahan itu sendiri. Sebelum membuat perubahan, apa yang dipertentangkan dapat dibawa ke proses pengambilan keputusan. Dari pemaparan materi saya, semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya dengan baik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.